Aku ingin jujur padamu. Sudah 6 bulan ini, aku, seorang istri dan ibu dari 2 anak di kampung, menemukan kedamaian dan masalah baru di rumah mewah ini. Namaku Sari, usiaku tepat 32 tahun. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, jauh dari suami dan anak-anakku, hanya untuk memastikan dapur di desa tetap mengepul dan anak-anakku bisa sekolah. Siapa sangka, keputusanku mencari nafkah ini justru menyeretku ke dalam sebuah pusaran emosi yang sangat gelap, melibatkan anak sulung majikanku sendiri, Mas Reza. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan kisah ini dan apa yang akhirnya kupilih, jangan kemana-mana. Tonton sampai habis dan tinggalkan komentarmu. Aku ingin tahu pendapatmu. Aku ingat betul malam itu. Udara Jakarta terasa dingin dan menusuk, padahal AC di kamar pembantu, sebuah ruangan kecil yang selama ini jadi duniaku, sudah kumatikan. Rasa lelah seharian bekerja membuat mataku sangat berat. Aku setengah sadar, di ambang kantuk yang sangat dalam, ketika aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap di betisku. Kecil, lembut, tapi membuatku risih. Spontan aku menepisnya berkali-kali. Ah, pasti cicak atau serangga kecil, pikirku dalam hati. Aku menepisnya dengan tenaga seadanya, berharap benda itu pergi. Tapi aneh, gangguan itu tidak hilang. Malah, rasanya semakin berani, merambat naik perlahan, semakin tinggi, membuat seluruh tubuhku menegang. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini bukan lagi sensasi serangga, aku yakin itu. Di tengah kesadaran yang terkumpul setengah-setengah, aku mencoba menepisnya lagi, kali ini dengan sedikit kekuatan. Dan saat itulah tanganku menyentuh sesuatu yang lembut, hangat, dan sangat mengejutkan. Itu bukan kulit serangga, itu adalah tangan manusia. Sepersekian detik kemudian, mataku terbuka lebar. Aku menoleh, dan di sampingku, di dalam kamarku yang sempit, berdiri sesosok bayangan tinggi. Aku hampir berteriak, "Sst, jangan teriak Sari. Tolong, jangan." Suara bisikan itu sangat familiar, memohon dan bergetar. Itu adalah Mas Reza, anak sulung majikan, yang biasa kupanggil Den dengan sopan. Ia berdiri di sana, di kamarku. Keterkejutan itu membuat darahku seakan membeku. Aku hanya bisa menahan napas, menatapnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca karena takut. Aku bisa dimarahin papa dan mama kalau kamu ribut. Kamu juga bisa dipecat. Ancamnya pelan, tapi tegas, di tengah kegelapan. Ancaman itu seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Dipecat. Itu adalah kata yang paling kutakuti. Bagaimana dengan anak-anakku? Dengan uang sekolah mereka? Dengan mimpi-mimpi yang kubawa dari kampung? Aku harus diam. Aku harus menahan. Di bawah tekanan rasa takut dan ancaman kehilangan pekerjaan, aku membiarkan malam itu menjadi malam yang paling menyedihkan dan memilukan dalam hidupku. Aku menangis dalam diam. Air mata membasahi bantal murahku. Bahkan, ia melakukannya lagi di malam yang sama. Rasa sedih, malu, dan marahku seakan tumpah ruah, tapi tak ada suara yang bisa keluar dari tenggorokanku. Malam itu, aku merasa martabatku direnggut. Tapi aku harus tetap diam demi perut anak-anakku. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasa, mencoba bersikap normal. Tapi hatiku sakit sekali. Mataku perih karena kurang tidur dan terus menangis dalam diam. Aku tidak berani menatap Mas Reza. Aku menghindarinya sebisa mungkin. Tapi Mas Reza justru mendekat. Dia menungguku selesai mencuci piring, lalu mengikutiku ke belakang. "Sari, aku minta maaf. Tolong, jangan bilang siapa-siapa," katanya dengan wajah terlihat kusut. Aku diam saja, mengelap tangan, dan memaksakan diriku untuk melanjutkan pekerjaan. "Aku lagi pusing banget, Sari," Mas Reza melanjutkan. Nadanya kini berubah menjadi curahan hati, bukan lagi ancaman. "Istriku Rani, dia lagi hamil besar. Tapi aku nggak yakin itu anakku, Sari. Aku capek sama dia, capek sama mertuaku. Rasanya aku pengen cerai aja." Curhatan itu membuatku bingung. Orang yang semalam membuatku menangis, kini berdiri di depanku, memegang tanganku, dan curhat tentang masalah rumah tangganya yang kusut. Ia terlihat sangat rapuh, seperti anak kecil yang kehilangan arah.
Saat aku mencuci pakaian di area belakang, Mas Reza datang lagi. Ia duduk di lantai semen di sampingku, mengambil salah satu pakaian dan pura-pura membantuku mencuci. Tapi tangannya itu mulai bergerak lagi. Ia tidak berhenti. Ia terus mencari kesempatan, menyentuhku, merengkuhku dalam kehangatan yang tidak seharusnya ku dapatkan. Aku terkejut, marah, dan sedih. Air mataku kembali menetes. Namun, di tengah semua perasaan negatif itu, ada sesuatu yang aneh dan menakutkan yang kurasakan. Di satu sisi aku kesal dan ingin berteriak. Di sisi lain, pelukan dan kehadirannya mengisi kekosongan emosional yang sudah lama tak kudapatkan dari suamiku di kampung. Rasa marahku bercampur dengan rasa baper, terbawa perasaan yang tidak jelas, sebuah sensasi hangat yang terlarang. Kenapa aku merasa senang dibikin sedih? Tanyaku pada diriku sendiri. Ini adalah pengkhianatan terburuk bagi suamiku. Tapi itu adalah kehangatan yang kurindukan, kehangatan yang tak pernah kudapatkan dalam pernikahanku yang dingin. Setiap kali kami berdua saja, entah itu saat Mas Reza membantuku membersihkan mobil di garasi, atau saat kami berdiskusi tentang menu makan malam, kehangatan terlarang itu selalu muncul. Kami berdua bermain dengan api, mencari kedamaian dan kehangatan yang tak kami temukan di rumah tangga kami masing-masing. Aku, si asisten rumah tangga yang merindukan kehangatan suami. Dia, si anak majikan yang merasa pernikahan dan keluarganya runtuh. Kami, dua jiwa yang sama-sama terluka, menemukan pelarian dalam sebuah kesalahan besar yang tersembunyi. Apa yang akan terjadi saat istri Mas Reza, Rani, tahu tentang ini? Apakah Mas Reza benar-benar akan menceraikannya? Dan bagaimana dengan nasibku? Lanjutkan mendengarkan, kisah ini akan semakin dalam. Aku terus bekerja dengan hati yang campur aduk. Rasa takut itu masih ada. Rasa bersalah pada Pak Rudi, suamiku di kampung, juga tak pernah hilang. Tapi, setiap kali Mas Reza datang, membawa sepiring gorengan ke dapur, duduk di sampingku saat aku menyetrika, atau sekadar menanyakan kabar anak-anakku, pertahananku runtuh. Dia bukan lagi Den Arya yang kejam malam itu. Dia menjelma menjadi sosok yang hangat, seorang teman curhat, bahkan terasa seperti suami yang selama ini kurindukan perhatiannya. Pernikahanku dengan Pak Rudi di kampung sudah lama dingin, sahabat. Bukan karena kami bertengkar, tapi karena jarak dan minimnya komunikasi. Dia sibuk dengan kebun. Aku sibuk mencari nafkah di kota. Kami menjalani hidup yang terpisah, dan perlahan kekosongan itu menganga Mas Reza. Dengan segala masalah pernikahannya yang rumit, ternyata mencari hal yang sama denganku. Kehangatan emosional dan rasa damai yang tak bisa ia temukan di rumahnya. Sari, Mas Reza pernah berkata pelan sambil menatapku saat kami hanya berdua di garasi. Dia pura-pura membersihkan sepeda motornya sementara aku menyapu. Aku merasa damai kalau ada kamu. Kamu nggak pernah menghakimi aku. Kamu cuma diam dan mendengarkan. Jujur, kata-kata itu menusuk. Aku merasa seperti pahlawan, padahal aku adalah orang yang paling bersalah. Kedamaian yang ia cari, ia temukan di tengah-tengah kebohongan dan rahasia kami. Dan kehangatan yang kuinginkan, kuterima dari suami orang lain. Ini adalah jalan yang salah, aku tahu itu, tapi rasanya sangat sulit untuk mundur. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di kamar majikan saat Mas Reza masuk. Istrinya, Mbak Rani, sedang menginap di rumah orang tuanya. Marah besar setelah bertengkar hebat dengannya. Mas Reza terlihat sangat kacau. Matanya merah, rambutnya berantakan. Aku benar-benar mau cerai, Sari, katanya sambil menjatuhkan diri di sofa besar. Aku nggak kuat. Anak itu, aku tahu itu bukan anakku. Aku cuma merasa sendiri di rumah sebesar ini. Dia mulai bercerita panjang lebar tentang keretakan pernikahannya, tentang pertengkarannya, tentang kecurigaannya. Aku hanya diam, mendengarkan, sambil tanganku terus melipat ke meja mahalnya. Aku merasa iba sungguh. Rasa ibaku ini perlahan menenggelamkan rasa marahnya malam itu. Aku memberinya nasihat seadanya. Nasihat dari seorang ibu di kampung, dari seorang wanita yang paham arti kesetiaan, walaupun ironisnya, aku sendiri sedang mengkhianati arti kesetiaan itu. Mas, sabar.
Mbak Rani lagi hamil. Jangan ambil keputusan pas lagi emosi. Coba Mas omongin baik-baik sama keluarga, kataku, berusaha menenangkan. Aku bahkan tidak berani menatapnya. Dia bangkit, berjalan ke arahku. Pergerakannya sangat lambat, membuatku tegang. Jantungku berdebar semakin cepat. Dia berdiri tepat di belakangku. Tangannya diletakkan di pundakku. Kamu benar, Sari. Kamu selalu menenangkan. Bisiknya, suaranya serak. Saat itulah, dia kembali mencari kesempatan. Sentuhan itu bukan lagi ancaman, tapi permintaan. Permintaan akan kehangatan, permintaan akan kedekatan. Aku tidak lagi melawan sekuat tenaga. Aku hanya menutup mata, menangis dalam diam, membiarkan diriku tenggelam dalam pusaran emosi yang melarang ini. Itu adalah tangisan kesedihan, kemarahan, tapi juga tangisan pengakuan bahwa aku merindukan sentuhan. Kami berdua adalah penipu. Aku menipu suamiku. Dia menipu istrinya. Kami saling menipu. Tapi dalam kebohongan itu, kami menemukan kebenaran emosional yang menyakitkan. Ketegangan kami meningkat setiap hari. Kami menjadi semakin ceroboh. Mas Reza akan selalu mencari alasan untuk ada di dekatku. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, dia keluar hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Udah sarapan belum, Sari? Tanyanya, suaranya terlalu lembut untuk seorang anak majikan. Saat dia membantuku mengangkat selang air, tangannya menyentuhku. Itu hanya sentuhan singkat, tapi itu cukup. Cukup untuk membuatku panik. Tiba-tiba dari pintu dapur, Mama, Ibu Mas Reza, majikanku, muncul. Reza, kenapa kamu di situ? Mau Mama buatkan kopi? Serunya, jantungku langsung mencelos. Mas Reza dengan cepat menarik diri, wajahnya agak pucat. Enggak, Ma. Reza cuma mau lihat taman sebentar. Kasihan Sari, sendirian nyiram. Jawabnya cepat, berpura-pura santai. Mama tidak mencurigai apa-apa, tapi tatapannya padaku terasa dingin. Ya sudah, Sari, jangan lupa bersihkan kolam ikan nanti sore ya. Aku mengangguk cepat. Setelah Mama pergi, Mas Reza menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Hampir, bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya melanjutkan menyiram. Tanganku gemetar. Saat itu aku sadar ini harus diakhiri. Bukan hanya karena aku takut dipecat, tapi karena aku takut jebakan emosi ini akan menghancurkan segalanya. Masa depanku, pernikahanku, dan keluargaku. Tapi bagaimana caranya mengakhiri kedekatan yang terlarang ini, yang sudah terlanjur memberiku rasa hidup kembali, bahkan jika rasa hidup itu dibalut dengan rasa bersalah yang tak terperikan, kami berdua sudah terlalu jauh. Kami seperti pecandu yang saling membunuh. Ketegangan di rumah ini sudah seperti benang layangan yang menipis, sahabat. Aku tahu, sebentar lagi pasti putus. Aku semakin menjauhi Mas Reza, berusaha fokus pada pekerjaan, memaksakan diriku untuk kembali mengingat Pak Rudi dan anak-anakku di desa. Aku harus sadar, kehangatan yang Mas Reza tawarkan hanyalah pelarian sesaat yang akan menghancurkan hidupku selamanya. Titik puncaknya datang ketika konflik rumah tangga Mas Reza dan Mbak Rani mencapai batasnya. Kedua keluarga besar, keluarga majikanku dan keluarga mertua Mas Reza, akhirnya turun tangan. Mereka mengadakan pertemuan keluarga tertutup yang serius di ruang tamu. Aku tentu saja tidak boleh terlibat. Aku sibur di dapur menyiapkan minuman dan makanan kecil. Tapi, suara-suara perdebatan yang tegang itu tak bisa kuelakkan. Aku mendengar pecahan kaca, teriakan, dan isak tangis. Semua berpusat pada satu hal. Kecurigaan Mas Reza terhadap kehamilan Mbak Rani dan keputusan cerai yang ia ajukan. Aku mendengarkan dari balik dinding dapur. Rasa panikku semakin memuncak. Bagaimana kalau rahasia kami terbongkar? Bagaimana jika di tengah amarah dan kekacauan ini, Mas Reza lepas kendrol dan menyebut namaku? Selama ini, aku adalah tempat sampahnya, tempat ia meluapkan frustrasi dan mencari kedamaian yang terlarang. Tiba-tiba, suara Mama, Ibu Mas Reza, terdengar meninggi. Reza, kamu ini kenapa, Nak? Sampai segitunya kamu menuduh istrimu sendiri. Kamu ini anak sulung Mama, kenapa pikiranmu bisa sekacau ini? Lalu giliran suara berat Papa, Bapak Mas Reza, majikanku, yang mengisi ruangan. Apa yang sebenarnya kamu cari? Kamu harusnya jadi kepala keluarga yang dewasa.
bukannya malah kabur dan mencari pelarian yang tidak jelas. Aku mendengar isak tangis Mbak Rani yang semakin kencang. Hati kecilku ikut hancur. Aku adalah bagian dari kehancuran ini, meskipun secara tidak langsung. Aku adalah aib yang tersembunyi. Setelah perdebatan yang memakan waktu berjam-jam, suasana hening sesaat. Semua orang pasti kelelahan. Aku gemetar saat disuruh masuk untuk menyajikan kopi hangat. Aku berjalan pelan, menundukkan kepala, menghindari kontak mata. Ruangan itu terasa sangat berat. Mbak Rani duduk sambil menyeka air mata. Mama dan Papa terlihat lelah dan marah. Dan Mas Reza duduk terpisah, wajahnya tertunduk, terlihat sangat menyesal. Aku meletakkan cangkir kopi satu persatu. Saat aku sampai di hadapan Mas Reza, ia mengangkat kepala. Matanya yang merah menatapku sejenak. Tatapan penuh makna yang hanya kami berdua yang tahu. Ada rasa bersalah, penyesalan dan juga permintaan maaf tanpa kata. Aku membalasnya dengan tatapan datar. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjauhi dia. Apapun risikonya. Saat aku hendak berbalik, suara Mas Reza memecah keheningan. Suaranya terdengar serak tapi mantap. "Pa Marani dan semua, aku minta maaf," katanya, membuat semua mata tertuju padanya. Aku sudah membuat keputusan yang salah. Aku sudah terlalu egois. Ia melanjutkan pengakuan dosanya, menceritakan semua kekacauan emosionalnya, rasa frustrasinya, dan bagaimana ia merasa sendirian. Ia menceritakan rasa sakit yang ia rasakan terhadap kecurigaannya, dan bagaimana ia hampir menghancurkan keluarganya karena ia tidak mampu menjadi dewasa. Air mataku sudah siap tumpah di dapur. Ini dia, saatnya namaku disebut. Saatnya aib ini terbongkar dan aku akan diusir. Tapi, saat ia sampai di bagian mencari pelarian, yang ia ucapkan justru membuatku terkejut, sebuah plot twist yang tak pernah kuduga. Aku beruntung, Mas Reza melanjutkan, menatap ke arahku yang berdiri mematung di ambang pintu. Aku beruntung ada orang di rumah ini yang mau mendengarkan keluh kesahku, yang dengan sabar memberiku nasihat dari hati ke hati tentang artinya menjadi seorang suami dan ayah. Semua mata beralih padaku. Aku langsung menunduk, lututku terasa lemas. Dia yang mengingatkanku bahwa di tengah masalah sebesar apapun, aku nggak boleh lari dari tanggung jawab. Dia yang bilang, aku harus selesaikan ini sebagai laki-laki dewasa. Dia yang dengan tulus memberiku pandangan bahwa keluarga itu segalanya, kata Mas Reza. Suaranya kini terdengar penuh penyesalan. Ia merujuk padaku, Sari, si pembantu rumah tangga, sebagai sosok yang telah menasihati dan membantu dia kembali ke jalan yang benar. Ia tidak menyebutkan sedikit pun tentang malam gelap di kamarku, atau kehangatan terlarang yang kami bagi. Ia memilih melindungi rahasia kami, sekaligus menggunakannya sebagai jalan keluar dari krisisnya. Mbak Rani menatapku, matanya yang sembab kini dipenuhi rasa terima kasih. Mama dan Papa menatapku dengan tatapan baru, tatapan yang penuh penghargaan. Aku, si wanita yang diam-diam berbagi rahasia gelap dengan anak majikan, kini tiba-tiba diangkat derajatnya sebagai pahlawan rumah tangga Mas Reza. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Air mata yang tadi tertahan kini mengalir karena terharu dan sekaligus sangat bersalah. Mas Reza dan Mbak Rani akhirnya memutuskan untuk berbaikan, demi calon anak mereka dan demi keluarga. Pengakuan Mas Reza di depan keluarganya itu, sahabat, benar-benar mengubah segalanya. Aku, yang tadinya merasa seperti sampah karena rahasia gelap itu, kini dianggap sebagai malaikat penolong rumah tangga mereka. Setelah pertemuan keluarga yang mengharukan itu, suasana rumah berubah drastis. Mas Reza dan Mbak Rani terlihat lebih tenang. Mereka berbaikan, dan Mas Reza mulai menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami dan calon ayah. Tapi fokus keluarga kini beralih padaku. Mama, majikanku, mulai memanggilku dengan nada yang jauh lebih lembut. Papa sering tersenyum dan mengangguk padaku. Dan Mas Reza, meskipun kami kini menjaga jarak dan interaksi kami kembali formal di depan orang, tatapannya selalu menyimpan rasa terima kasih yang mendalam dan sekaligus rasa bersalah yang tak terucapkan. Beberapa hari setelah rekonsiliasi itu, Mama memanggilku ke ruang kerjanya.
Jantungku berdebar kencang. Aku takut ia akhirnya tahu, atau Mas Reza berbohong tentang sesuatu yang lain. Sari, kata Mama, sambil tersenyum hangat, kami sekeluarga berterima kasih banyak padamu. Kamu tidak hanya membantu menjaga rumah ini bersih, tapi kamu juga sudah membantu anak Mama kembali ke jalan yang benar. Kamu menasihati Reza dengan tulus, padahal kamu hanya seorang... Mama terdiam sejenak, mencari kata yang tepat. Padahal kamu sudah punya beban dan pekerjaanmu sendiri. Aku hanya menunduk. Terima kasih, Bu, sudah kewajiban saya, kataku pelan. Tidak, Sari, ini lebih dari kewajiban. Kamu sudah menjadi pembantu kesayangan kami. Kami melihat betapa tulusnya kamu. Oleh karena itu, Mama berhenti membuatku menahan napas. Kami memutuskan untuk menaikkan gajimu per bulan ini. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih kami. Aku terkejut. Sangat terkejut. Gaji bulanan yang dinaikkan, jumlahnya cukup signifikan, sahabat. Itu artinya, aku bisa mengirim uang lebih banyak ke kampung. Anak-anakku bisa makan lebih enak, dan sekolah mereka akan lebih terjamin. Ironi ini begitu menyakitkan. Aku mendapatkan keuntungan finansial dan kehormatan keluarga sebagai imbalan atas rahasia gelap yang kubawa. Aku menangis di hadapan Mama, bukan karena senang semata, tapi karena rasa bersalah yang menusuk. Air mata itu adalah air mata syukur atas rezeki yang tak terduga, tapi juga air mata penyesalan atas cara aku mendapatkannya. Aku dipuji sebagai wanita yang sabar, tulus, dan dewasa. Tapi di balik pujian itu, aku adalah seorang istri yang hampir terjerumus dalam perselingkuhan dan seorang wanita yang memanfaatkan rasa takutnya dipecat untuk diam atas pelecehan. Sejak saat itu, setiap kali aku menerima gaji bulanan yang sudah dinaikkan itu, rasanya berat sekali. Uang itu terasa panas di tanganku. Aku mengirimkannya ke suamiku, Pak Rudi, dengan perasaan yang hancur. Aku tahu, uang itu hasil dari keringatku bekerja, tapi juga hasil dari kebohongan yang kubangun bersama Mas Reza. Setiap melihat Mas Reza dan Mbak Rani tertawa bahagia, Mas Reza mengelus perut Mbak Rani yang semakin membesar, aku merasakan nyeri yang tak tertahankan. Kebahagiaan mereka berdiri di atas rahasia dan pengorbanan emosionalku. Aku harus tetap profesional. Aku menjaga jarak, hanya berbicara seperlunya. Tapi, sekali-sekali, saat Mama dan Papa tidak ada, Mas Reza akan mendekatiku di dapur. Terima kasih, Sari, bisiknya pelan suatu kali, saat ia mengambil air minum. Kamu sudah menyelamatkan aku. Dan aku janji, aku akan jaga jarak, ini demi kamu dan demi keluargaku. Tapi aku nggak akan pernah lupa kehangatan dan nasihatmu. Ia menggunakan kata kehangatan yang hanya kami berdua tahu artinya. Itu bukan kehangatan fisik, tapi kehangatan emosional dari dua jiwa yang sama-sama tersesat. Dan aku hanya bisa mengangguk, lalu berbalik cepat untuk mencuci piring. Aku harus mengakhiri semua ini sepenuhnya. Tidak boleh ada residu emosional yang tersisa. Aku kini menjadi asisten rumah tangga yang disayang. Gajiku tinggi, hidupku di Jakarta lebih nyaman. Tapi aku membawa beban moral yang sangat berat. Aku tahu, jika aku jujur pada Pak Rudi, ia mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Dan jika aku jujur pada majikanku, aku akan kehilangan segalanya. Aku memilih untuk diam, membawa rahasia ini sampai mati. Aku menjadi wanita yang berhasil di mata orang lain, tapi hancur berkeping-keping di mata diriku sendiri. Kisah ini mengajarkanku bahwa terkadang kamu bisa mendapatkan rezeki dari musibah, tapi harga dari rezeki itu adalah kedamaian jiwamu sendiri. Sahabatku, setelah semua yang kualami, setelah aku mendapatkan apa yang orang lain anggap sebagai keberuntungan, gaji yang tinggi dan status yang terhormat, aku ingin menceritakan kesimpulan yang kupetik. Aku adalah seorang wanita yang dalam kesendiriannya mencari nafkah, menemukan dirinya terjebak dalam dilema yang menghancurkan. Aku adalah korban yang merasa bersalah, dan seorang pengkhianat yang merasa terhormat. Dengarkan aku baik-baik. Aku mengakui, aku tidak kuat. Aku rapuh saat Mas Reza datang. Aku merindukan kasih sayang yang kudapatkan darinya, meskipun itu datang dari sumber yang salah. Aku membiarkan kehangatan terlarang itu merayap, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh jarak pernikahanku yang dingin. Aku mendapatkan kenaikan gaji dan pengakuan,
Bukan karena aku hebat, tapi karena Mas Reza memilih untuk melindungiku dan dirinya sendiri. Keuntungan materi ini adalah hadiah yang pahit. Setiap lembar uang yang kukirim ke kampung adalah pengingat akan kesalahanku. Kisahku ini adalah sebuah cermin. Ia menunjukkan betapa rentannya posisi kami, para pekerja rumah tangga. Kami sering dipandang sebelah mata. Kerentanan kami sering dimanfaatkan. Draft lebih dari Idem Nicar ini adalah tentang kerentanan emosional seorang wanita yang dalam kesepiannya mencari pelarian, bahkan di tempat yang paling terlarang. Aku belajar bahwa jalan pintas menuju kebahagiaan sejati itu tidak ada. Uang yang kudapat ini tidak bisa membeli kembali kedamaian jiwaku. Aku harus hidup dengan rahasia ini, menjadikannya penyesalan terbesar dalam hidupku. Jadilah dewasa, sahabat. Jika kamu merasa pernikahanmu dingin, jangan cari kehangatan di tempat yang salah. Berbicaralah, hadapi, perbaiki. Karena pelarian sesaat hanya akan melahirkan kehancuran yang permanen. Untuk kamu yang mungkin sedang merasa sendirian, seperti aku dulu, jangan korbankan martabatmu demi uang atau kehangatan sesaat. Harga yang harus kamu bayar terlalu mahal, yaitu hilangnya rasa hormat pada dirimu sendiri. Aku kini mencoba menebus dosaku dengan kesetiaan yang luar biasa pada pekerjaanku dan cintaku yang tak terbatas pada anak-anakku. Setiap kali aku merasa beban rahasia ini terlalu berat, aku akan berdoa, memohon ampunan, dan berharap waktu akan menyembuhkan luka dan rasa bersalah yang kurasakan. Terkadang, musibah terbesar justru datang dengan pakaian keberuntungan. Aku, Sari, mendapat kenaikan gaji dan kehormatan, tapi dengan harga yang sangat mahal, kedamaian jiwaku sendiri. Aku belajar bahwa kehangatan terlarang adalah api yang membakar habis dirimu. Jangan pernah cari kebahangan di pelukan yang salah. Karena di akhir cerita, yang tersisa hanyalah penyesalan dan beban rahasia yang harus kau bawa sendirian. Pilihlah jalan yang benar, betapapun sulitnya. Jangan sampai kamu, seperti aku, mendapatkan keuntungan dari aib yang menghancurkan hatimu. Penonton Tante Riena yang kusayangi, aku sudah menceritakan semuanya. Bagaimana menurutmu? Apakah Mas Reza benar-benar berubah? Atau dia hanya memanfaatkan aku untuk menyelamatkan diri? Dan apakah kenaikan gaji itu sepadan dengan beban moral yang harus aku tanggung? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan refleksi hidup. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.